Salam untuk kita semua. Di sini izinkan saya menjelaskan bagaimana menulis kutipan itu dengan baik dan benar. Sebagai salah satu contoh, misalnya di antara kutipan, kalau seandainya kita mengutip di dalam sebuah jurnal, gitu kan. Nah, kalau kita mengutip sebagai contoh di jurnal ini tentang kompetensi profesional guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Misalnya kita ambil dari dokumen ini, misalnya anggap saja kita melakukan kutipan tentang ini, ya, copy. Nanti dari kutipan ini biasanya kita akan ganti redaksinya sehingga nanti maksudnya sama atau intisarinya yang kita ambil, supaya nanti tulisan yang kita tulis ini tingkat plagiasinya menjadi rendah. Nah, maka untuk menulis kutipan itu, setelah kita mengambil kutipan, bisa saja ini kalimat kita rubah sehingga nanti sesuai dengan maksud, tapi kita hanya mengambil ide pemikirannya. Nah, maka kutipan itu harus dilengkapi dengan referensi, ya, seperti misalnya kita klik pada bagian ini, kemudian nanti supaya dia itu terprogram dengan baik, kita harus mengikuti citation dan bibliografi. Nah, pada bagian ini nanti silakan apakah pilihannya IIRI atau apa sebagai contoh, nanti kita peragakan satu persatu. Nah, untuk apa itu sendiri, misal contoh kita tinggal tambah add new source, ya. Nanti add new source ini nanti silakan cek di sini yang berupa jurnal, karena kutipan tadi dari jurnal. Nah, dari jurnal ini baru nanti kita menulis siapa penulisnya. Nah, maka bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah misalnya penulis pertama itu adalah Muhammad Nuzli, ya. Muhammad Nuzli ini kita copy, ya, kemudian kita masuk ke dalam dokumennya. Di sini karena kalau penulisnya banyak, maka dia corporate author, ya. Nah, tapi ingat, ya, di saat kita menulis ini, di sini ada contohnya. Sama juga di saat kita menulis di sini contohnya. Jadi Jackie Chan itu ditulis Jackie, Chen, Jackie. Sama misalnya namanya James D. Kramer, gitu kan. Nah, maka ditulis Kramer, James D. Nah, maka dari itu begitu juga di saat kita menulis yang corporate sifatnya. Ya, jadi yang Muhammad Nuzli ini kita cut, Nuzlinya kasih tanda titik koma di akhir, cuman kita paste yang Nuzlinya, maka jadi demikian. Begitu juga dengan penulis yang kedua. Nah, penulis yang kedua ini kita copy saja, kemudian kita masukkan, karena dia satu kosakata, nanti tinggal ditambahkan saja tanda titik komanya. Kemudian berikut misalnya 3, ya. Kalau 3 ini nanti kita copy dengan 3 suku kata, kemudian kita masukkan, ya, kemudian ambil yang terakhir, di cut, jangan lupa di penghujung kasih tanda koma, titik koma, kemudian di paste dia kasih tanda koma. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya, ya. Nah, kita anggap sudah selesai. Nah, yang terakhir tidak perlu tanda titik koma. Kemudian dimasukkan title, ya, judul dari tulisan itu. Nanti kita masukkan, nih, copy, kemudian dimasukkan di sini. Kemudian jurnal name, ya, jurnal name itu nama jurnal yang menerbitkan tulisan ini. Nah, misalnya di sini namanya Jurnal Cakrawala Ilmiah, ya. Kemudian di copy, kemudian masuk lagi ke citasi tadi. Kemudian tahun terbitnya 2022, ya, sebagai contoh. Dari mana kita dapat ini tahunnya? Bisa kita lihat pada bagian yang ini. Nah, kemudian misalnya berikut pada halaman berapa jurnal ini yang dikutip. Nah, ini bisa kita kembali di depan, ya, kita lihat tulisan ini pada halaman berapa yang kita kutip itu. Sebagai contoh di sini
Mohon bersabar, proses akses ya. Belum ya. Nah yang tadi ya, nah yang ini terletak di halaman 2039 sampai 2050. Ini di copy, kemudian di paste di citasi tadi di sini. Nah kemudian oke. Nah kalau misal alpha, maka di sini bentuknya alpha itu. Nah kemudian kalau seandainya kita tidak menggunakan alpha misalnya, atau menggunakan ILI, contoh seperti ini ya, ini Bapak hapus, kemudian pilih ILI nya, kemudian baru ditempel, maka dia jadi angka 1. Nah nanti kalau angka 1 di sini, di saat kita buat daftar pustaka, maka nanti tinggal kita masukkan bibliografinya. Nah misalnya bibliografi yang seperti ini boleh, tergantung dengan yang tepat yang kita gunakan. Ini contohnya menggunakan referensi gitu kan, maka muncul seperti ini. Jadi kita nggak lagi menulisnya karena terrecord saat kita entry yang pertama. Nah seperti itu contohnya kita mengutip jurnal. Begitu juga seandainya kita mengutip buku ya, misalnya contoh buku yang kita kutip ini dicoba untuk dibuka. Ya, sebentar. Ini buku ya. Sebentar. Nah, ini buku yang dikutip misalnya kita ambil pada bagian tertentu, misalnya di sini tentang kutipan ini ya. Ini kita copy. Kemudian setelah kita copy, nanti supaya menghindari tingkat plagiasi yang tinggi, maka nanti dirubah kalimat ini sesuai dengan ide dan pemikiran yang kita ambil. Nah ini kita anggap sudah selesai. Nah setelah itu nanti dari yang ini sama seperti tadi, kita insert citationnya add new source, tapi pilihannya di sini book. Kalau booknya itu book sesi, maka pilih book sesi. Tapi kalau seandainya book itu tidak ada sesinya, tinggal ditulis. Nah sebagaimana contohnya nih. Nah kalau di sini kita coba lihat di buku ini, misalnya sini dia minta judul gitu kan. Nah nanti di kopas ya judulnya, copy, kemudian kita masukkan ke sini title ya, pemanfaatan teknologi, kalau tidak mau ya dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran. Kemudian autornya lihat di buku tadi, autornya Muhammad Nuzli ya, Muhammad Nuzli. Kita copy ya, sini di paste, tapi ingat sama seperti tadi, ini harus dibalikkan. Ini karena penulisnya satu, maka autor saja, bukan autor corporate. Tetapi kalau book chapter, masuk ke sini ya. Kemudian tinggal tahunnya tahun 2021 ya. Bisa kita tulis seperti ini contohnya, 2021. Kota tempat terbitnya di Makassar ya. Ini kota Makassar nih. Ya, kota Makassar. Kemudian publishernya oleh Yayasan Barcode, penerbit Yayasan Barcode. Copy, kemudian di paste. Nah kemudian oke. Nah maka secara otomatis juga yang tadi juga berubah karena kita menggunakan ILE. Tapi kalau misalnya kita menggunakan apa, dia juga secara otomatis berubah. Nah begitu juga dengan yang berikutnya. Nah seperti itu tutorial singkat bagaimana menulis referensi yang baik di dalam menulis karya ilmiah.
Sekian, terima kasih. Wassalam.